Ya, Bang Aat. Oke. Ya, ya saya coba singkat saja barangkali karena ini putus-putus ya, sinyalnya jelek sekali. Saya ingin menyampaikan bahwa Ya. secara umum inteligensi anak-anak Bapak Ibu sekalian itu tergolong tinggi ya. Tinggi. Dengan IQ rata-rata itu 115 ya. Jadi tergolong di atas rata-rata. Cuman yang perlu mendapatkan catatan khusus ini adalah kok daya tangkapnya tergolong gitu ya. Kalau dalam teori psikologi, inteligensi tinggi itu daya tangkap juga tinggi. Tapi saat ini daya tangkapnya hanya rata-rata 2,87. Problematika daya tangkap ini adalah problematika yang sedang kita hadapi di Bangka Belitung ya. Tapi alhamdulillah tahun lalu di Man IC problematika daya tangkap ini nggak ada. Namun untuk tahun ini problematikanya muncul lagi. Nah, sekali lagi yang saya khawatirkan adalah rontoknya daya tangkap anak-anak kita ini disebabkan oleh buruknya konsentrasi. Sebagaimana yang saya saksikan di sekolah-sekolah yang lain. Kenapa konsentrasi itu bisa buruk sehingga menurunkan daya tangkapnya? Nah, itu banyak disebabkan karena, mohon maaf ya, tolong mari kita waspadai fenomena pornografi. Sekali lagi. Ya, Bang Aat, bagaimana? Menarik ini ya. Menarik sekali. Kita masih tunggu Bang Aat. Kok Pak Sumar mau record? Maaf terpotong, saya lanjutkan lagi aja ya. Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin sampaikan adalah mari kita sama-sama waspada ya, baik Bapak Ibu maupun guru yang ada di MAN maupun para pembina ini disebabkan karena faktor terpapar pornografi. Itu sulit untuk berkonsentrasi, banyak. Hujan tempat dia nih Pak. Tempat banget hujan. Hah? Suara hujan yang terdengar cuma. Ya, saya coba lanjutkan saja kepada yang kedua, ya, lanjutkan soal kepribadian ya. Nah, saya ingin coba kepada Bapak Ibu sekalian bahwa jika di satu sisi dari sisi inteligensi anak-anak kita itu kekuatannya pada inteligensi, namun demikian kepribadiannya masih masuk dalam kategori sedikit di bawah rata-rata ya. Untuk itu saya sangat mengharapkan fokus dari pendidikan lebih banyak kepada karakter, lebih banyak pada kepribadian, bukan lagi kepada hal-hal yang sifatnya kecerdasan. Kalau kecerdasan sudah cukup lah ya. Yang dibutuhkan saat ini justru pengembangan kepribadian mereka, terutama ya dalam aspek kepribadian. Ini kita melihat ada skor yang cukup lemah ada dengan siswa-siswa Man IC pada tahun-tahun sebelumnya, kemandirian yang muncul tahun ini terlemah. Kemandirian yang muncul pada tahun ini termasuk lemah, yaitu pada angka 2,84 ya. Untuk itu baik di sekolah ya, di MAN maupun di pondok, tolong sisi kemandirian ini diperkuat ya. Jangan terlalu dimanja. Terus terang, salah satu ciri khas pondok zaman belakang terlalu ya. Saya sangat berharap bahwa unsur pemanjaan ini makin dikurangi. Saya meminta kepada guru, para muslim, para pembina asrama, tolong menguatkan kemandirian siswa-siswa kita, santri-santri kita, dan para orang tua di rumah tolong rela ya, rela dan ikhlas bahwa di pondok. Baik ya, saya lanjutkan lagi. Ya, mohon maaf putus-putus. Sekali lagi saya ingatkan perlu ada kerjasama atau kolaborasi antara orang tua yang sekolah dalam rangka membangun kemandirian itu ya. Jangan sampai sekali lagi
sampai mendidik kemandirian ini dengan cukup tapi orang tua kemudian komplain ya jika anaknya cukup keras memang problematika mereka saat ini adalah persoalan perasaan dan kemandirian. Inteligensi sudah tidak ada. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah lanjutkan ya. Ya, Bang. Jadi yang ketiga yang ingin saya sampaikan singkat saja adalah anak-anak kita ini masih tergolong rendah ya. Jadi walaupun di sisi lain kapasitasnya bagus, namun hasil berprestasinya rendah, akibatnya yang tampil itu belum optimal. Ibaratnya antara kapasitas terpasang dengan kapasitas terpakai itu masih jomplang sebenarnya. Masih banyak potensi-potensi di dalam yang belum optimal dikeluarkan dan ini kita sayangkan ya. Jadi untuk itu doronglah mereka untuk mengeluarkan yang terbaik dari potensi diri mereka. Nah kemudian yang terakhir barangkali mohon maaf ya karena ini putus-putus sekali dari sisi gaya belajar. Pertama biasalah visual, tapi yang menarik pada tahun ini adalah mereka, saya ingin menyampaikan bahwa selain visual mereka rata-rata punya kemampuan eksperiensial ya. Jadi belajar pengalaman, belajar lewat aktivitas ya, mengalami peristiwa sehari-hari barangkali perlu agak ditekankan untuk siswa dan santri pada tahun ajaran ini ya. Nah, kalau visual itu biasa, tapi yang memang agak menarik tahun ini adalah mereka juga bertipe experiential, ya, bertipe experiential, belajar dari pengalaman. Oleh karena itu, pendekatan terbaik bagi mereka sekarang ini adalah banyak diberikan tugas-tugas yang membuat mereka melakukan perbuatan tertentu. Saya seringkali menyebutkan istilah metodenya itu metode tabel ya. Tasking, behaving, experiencing, learning. Pertama kasih tugas, ya. Kemudian biarkan dia berperilaku sesuai dengan tuntutan tugas. Kemudian yang kedua, perilaku yang mereka lakukan itu, dan kemudian yang keempat mereka belajar dari pengalaman tersebut. Sehingga kita yang mengharapkan untuk angkatan ini ada keseimbangan antara aktivitas-aktivitas di dalam kelas dengan aktivitas di luar kelas, di laboratorium, di kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Sehingga seperti yang dulu sekali pernah saya sampaikan di MAN IC bahwa kurikulum yang mereka butuhkan adalah sebuah kurikulum kehidupan. Ya. Belajar dari realitas sehari-hari dan kemudian belajar dari pengalaman hari-hari. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata siswa MAN IC itu buat pada logika abstraknya. Nah untuk yang sekarang agak terbalik bahwa logika abstraknya itu lebih kuat daripada logika verbalnya ya, lebih kuat daripada logika verbal. Dengan demikian berarti siswa-siswa pada tahun ini lebih menonjol dari sisi inteligensi ya, lebih menonjol kepada kemampuan bersifat IPA ya, yang bersifat ilmu alam ketimbang ilmu sosial mereka. Itu dari perspektif inteligensi mereka. Nah begitu. Kemudian juga saya juga ingin sedikit memberikan catatan, bahwa tahun ini kemampuan sosial dari anak-anak kita tergolong mungkin yang paling rendah ya. Dari beberapa tahun ini kami melakukan di MAN Insan Cendekia, karena saat ini itu 2,88. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan angka ini karena
secara umum sebenarnya orang-orang Bangka Belitung adalah orang-orang yang memiliki kemampuan maupun minat sosial yang tergolong tinggi. Dan dari waktu ke waktu, kemampuan-kemampuan sosial ini dan minat-minat sosial ini makin lama makin rendah ya. Nah, saya hanya mengkhawatirkan kalau kita lihat inteligensi yang begitu tinggi dan sebagainya, saya hanya mengkhawatirkan bahwa sosiabilitas mereka rendah ini disebabkan karena ya yang diberikan ini rendah karena apa namanya itu sebentar karena mereka terlalu fokus untuk belajar ya, terlalu fokus belajar dan belajar. Itu yang menyebabkan kemampuan mereka secara akademis meningkat, namun secara sosial menurun ya. Sementara kita sama-sama sadar di masa yang akan datang, orang-orang dengan kemampuan sosial yang bagus lebih sukses daripada orang-orang dengan kemampuan akademis yang bagus. Oleh karena itu, diharapkan juga ke depan, pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan sosial, ya, seperti kerjasama, sinergi, keramah tamahan, penyesuaian diri, ya, kepedulian, empati, dan sebagainya, tolong ini ditingkatkan dari waktu ke waktu, ya, ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sehingga dengan demikian kita berharap ada orang-orang yang secara intelektual cerdas, namun di sisi lain juga secara sosial juga memiliki kecerdasan yang sama. Jika dengan demikian, mereka tidak hanya terjebak pada kemampuan-kemampuan teoritik semata-mata. Ada juga kemampuan-kemampuan yang bersifat aplikatif, sosial, dan seterusnya ya. Nah ini barangkali yang perlu ditingkatkan. Terus kemudian juga aspek lain mungkin tadi kemandirian saya sudah sampaikan, kemudian sosialitas saya sudah menyampaikan juga. Soal hasrat berprestasi, saya juga sudah menyampaikan. Nah, sehingga kemudian yang satu juga yang ingin saya sampaikan bahwa masih sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana siswa masih saja bimbang tentang dirinya. Sebenarnya saya ini IPA atau IPS, saya ini cocoknya di A atau di B, saya ini bagusnya berkembang pada aspek yang tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya kita berhadapan dengan manusia-manusia galau. Ya. Berhadapan dengan manusia-manusia galau. Sehingga di dalam rekomendasinya mungkin bisa kita lihat bahwa yang dipertimbangkan masih saja lebih banyak daripada yang disarankan. Ya. Mereka yang dimasuk kategori dipertimbangkan ini adalah mereka-mereka yang memang pertama masih memiliki kebimbangan, ya, masih memiliki kebimbangan tentang masa depannya mau kemana. Ya. Nah ini dipertimbangkan. Mereka masih bimbang dengan masa ini mau dibawa kemana. Kemudian di pertimbangan itu disebabkan juga di satu sisi inteligensinya lebih mengarah misalnya kepada IPA, tapi dari sisi kepribadian lebih mengarah kepada IPS. Sementara belajarnya mengarahnya juga ke tempat lain gitu ya. Stabil ya, tidak stabil. Yang menyebabkan kenapa kemudian rekomendasi mereka itu rata-rata bentuknya dipertimbangkan. Dengan demikian, saya harap ada kolaborasi baik antara rumah maupun sekolah dan asrama, mencoba mengenali diri ya, mencoba mengenali potensi dan kemampuan, itu juga tolong difokuskan lagi. Sehingga demikian mereka itu tahu nantinya ke depan mau kemana gitu ya. Jangan sampai nanti di kelas
12 masih bingung. Baik, jadi Masih saya ada ya? Oh, tingkatkan masih ada. saja ya. Pertama, saya mengatakan dari sisi intelektual sudah selesai, tolong fokuskan pendidikan mereka ke arah kepribadian. Apa saja aspek kepribadian yang perlu ditangani? Pertama, dari sisi kemandirian mereka. Yang kedua, dari sisi hasrat berprestasi mereka, gitu ya. Terus kemudian dari konsentrasi ya. Kemudian soal pengenalan diri, jangan sampai galau, sampai sekarang masih galau saja. Nah, begitu juga tentang sosiabilitas. Akan ada kerjasama yang baik lah antara orang tua dan sekolah, jangan sampai ya. Misalnya tadi saya sampaikan, yang Tadi sudah disampaikan oleh ada keikhlasan dan kerelaan dari orang tua tentang apa-apa yang akan dilakukan di madrasah terhadap anak-anak mereka, ya ada keikhlasan itulah gitu. Karena memang mereka membutuhkan penempaan. Kalau dilihat dari kepribadian mereka, mereka saat ini sangat membutuhkan penempaan hidup. Nah, baik, mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf ya, ini keluar masuk ini apa namanya, zoomnya saya. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aad yang sudah menyampaikan pemaparan tentang hasil psikotes dari peserta didik angkatan ke-6. Beberapa yang mungkin ada yang saya catat tadi, bahwasanya peserta didik angkatan ke-6 pada tahun ini adalah di atas rata-rata untuk IQ-nya, walaupun menurun dari tahun sebelumnya. Ya, kemudian ada hal yang menonjol pada tahun ini, ya ini adalah angkatan ke-6 ini daya rekam atau daya tangkapnya itu cukup rendah. Daya rekam yang terendah ini atau buruknya konsentrasi ini yang ditakutkan oleh psikolog adalah apabila ada terjadi bahaya pornografi atau mungkin bahaya dari media ya. Kemudian Bapak Ibu orang tua dan wali juga diminta untuk mendorong potensi terbaik ya, potensi terbaik yang dimiliki oleh putra-putrinya. Apabila putra-putrinya memiliki suatu bakat, supaya didukung apa bakat yang mereka miliki, potensi tersebut ya, supaya bisa lebih baik di masa depannya. Untuk para guru, gaya belajarnya ini adalah visual, masih sama seperti tahun yang sebelumnya, namun lebih baiknya ada eksperiensial dan juga tugas-tugas ya, yang berkaitan dengan aplikasi atau pengalaman ya, berbasis tugas. Kemudian mungkin itu saja ya yang bisa saya simpulkan. Ya, termasuk tadi kemampuan sosialnya yang cukup rendah. Ya, semoga baik di rumah dan di sekolah bisa ada kerjasama antara orang tua dengan sekolah supaya meningkatkan kemampuan sosial yang mungkin cukup rendah dirasakan oleh konsultan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, orang tua Pak Waka, saya Wali, tambah ya. sedikit Pak Waka. Ya, mohon baik, izin Pak. sebentar. Ya, ya. Baik, makasih Bapak Ibu. Jadi dari apa yang sudah dipaparkan oleh psikolog tadi, Pak Ardhina Ruspi atau Bang Aad, ini adalah merupakan gambaran daripada apa namanya, anak-anak kita khusus di kelas 10 teman IC Bakat Tengah. Oleh karena itu nanti insya Allah nanti bulan September ketika ini sudah masuk new normal nanti, dan kami sudah mengundang Bapak Ibu untuk anak-anak masuk asrama nanti bulan September, baik itu minggu pertama atau minggu kedua, maka nanti untuk masalah-masalah ini, ya masalah kemandirian dan sebagainya yang disinggung oleh Bang Aad tadi, maka akan kami jelaskan kepada Bapak Ibu tentang terkait dengan peraturan asrama, tentang kemandirian dan sebagainya. Nanti akan kami jelaskan pada pertemuan penyambutan siswa baru nanti. Jadi kami tetap mengundang Bapak Ibu dan kita akan nanti mendengar pemaparan kami, tentunya penjelasan kami terkait tentang kehidupan keasrama, tentang pembelajaran, lebih lengkapnya nanti pada saat kami mengundang Bapak Ibu dan kita melaksanakan pertemuan dan mendengarkan pemaparan dari kami. Seperti itu kurang lebih Pak Ibu, dan kami juga mohon maaf mungkin karena tadi Bang Aad tidak bisa full ya masuk
atau share screen dan materinya karena keterbatasan sinyal yang buruk di Bukit Tinggi, dan ini juga mungkin ada pengaruhnya karena ada meledaknya sistem jaringan di Pekanbaru Riau itu, sehingga berpengaruh mungkin ke Padang juga. Dan ini memang kami info sudah beberapa hari ini. Jadi sekali lagi kami mohon maaf, dan insya Allah nanti kita akan bertemu di bulan September, baik minggu kedua atau pertama atau minggu kedua. Ya, saya pikir demikian dari kami. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Ya, semoga ya kita mohon berdoa semua segera membaik, COVID ini segera selesai, dan September kita bisa bertemu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala Madrasah yang sudah memberikan gambaran tadi yang cukup lengkap, yang bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu semuanya. Tadi ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Si Hombing, ya. Nanti insya Allah untuk secara tertulis hasil verbal maupun gambaran secara sosial verbalnya nanti insya Allah ada dari tim Lab ID akan membagikan gambaran kemampuan IQ dan juga kemampuan verbal, ya. Nah, ini insya Allah akan dibagikan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa dibaca hasil dari putra-putri Ibu semuanya. Untuk jurusan, saya ingatkan mungkin ada yang belum mengakses, silahkan dibuka hasil kelulusan jurusannya, peminatannya di halaman bangkacendikia.sets, ya, .ses yang di Bangka Cendikia atau yang sudah dibagikan di kelulusan peminatan. Ya, bangkacendikia.com, ya. Bapak Ibu juga bisa akses di link yang sudah dibagikan di grup hasil peminatannya di sana. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi semuanya, Dewan Guru dan Bapak Ibu orang tua wali. Mohon maaf dari saya apabila ada yang salah, ada kekurangannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.